Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Shen Shuping dan Tanjun telah bertemu dengan Shen Tianqi, ayah dari Shen Shuping. Tanjun mencoba untuk memeriksa keadaan Shen Tianqi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tanjun mengeluarkan indera spiritualnya ke dalam tubuh Shen Tianqi. Dia harus melakukan yang terbaik sebagai seorang guru. Setelah beberapa saat, Tanjun menarik kembali indera spiritualnya dan membuka matanya. Dengan ekspresi sedih, dia meminta maaf kepada Shen Shuping bahwa Tanjun tidak bisa menyelamatkannya. Ayahmu terlalu tua, jika saya tidak salah menebak, dia telah menggunakan obat-obatan untuk mempertahankan vitalitasnya selama bertahun-tahun. Sekarang vitalitas ayahmu sudah habis dan kondisi fisiknya saat ini tidak lagi mampu menahan kerusakan akibat obat-obatan itu. Mendengar ini, tubuh Shen Shuping bergetar. Dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dia memukuli dada Tanjun dengan keras dan menangis memilukan. "Guru, kamu berbohong kan? Kamu pasti bisa menyelamatkan ayahku." "Aku tidak ingin ayahku mati. Guru, tolong selamatkan ayahku." Shen Shuping menatap Tanjun, air mata kesedihan seakan membanjiri matanya. "Guru, ibuku sudah tidak ada lagi, dan satu-satunya kerabatku adalah ayah. Tolong selamatkan ayahku." Shen Shuping merasa putus asa untuk terus hidup dan menangis dengan keras. Penampilan Shen Shuping yang putus asa dan tak berdaya membuat Tanjun merasa tertekan. Dia membuka lengannya dan memeluknya erat-erat. Kemudian Tanjun berbisik, "Jangan lakukan ini. Ayahmu sudah terlalu tua, fungsi fisiknya telah berakhir. Namun, dia dapat mendengar suaramu saat ini. Jadi janganlah menangis. Jangan biarkan ayahmu pergi dengan kekhawatiran." Shen Shuping tertegun di pelukan Tanjun dan berhenti menangis. Dia melepaskan diri dari pelukan Tanjun dan berkata, "Guru, bisakah Anda membuat ayah saya sadar, bahkan hanya untuk sementara? Saya ingin mengatakan sesuatu kepada ayah saya." Tanjun merasa kasihan dengan Shen Shuping. Dia mengangguk dan menyetujui permintaan Shen Shuping. Dengan lambaian tangannya, gelombang kekuatan spiritual menembus dada Shen Tianqi dan mencapai jantungnya. Segera, di antara jari-jari Tanjun, lusinan kekuatan spiritual memasuki seluruh tubuh Shen Tianqi. Setelah beberapa tarikan nafas, Shen Tianqi yang terbaring terlentang di sofa perlahan membuka matanya, dan setetes air mata mengalir dari pipinya. Seperti yang dikatakan Tanjun sebelumnya, Shen Tianqi memang mendengar putrinya menangis. Shen Shuping duduk di sofa, gemetar dengan kedua tangannya memegangi pipi Shen Tianqi. Dia tidak ingin menangis di depan ayahnya, tetapi air mata itu selalu menetes tak terkendali. Shen Tianqi memutar matanya dengan susah payah, memusatkan pandangannya pada Shen Shuping dan berkata dengan gemetar, "Bing-er, manusia, kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah hukum surga. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ayah bisa bertahan sampai kamu dewasa, sudah bisa meninggal tanpa penyesalan. Selama bertahun-tahun, ayah sangat merindukan ibumu. Aku ingin bersatu kembali dengannya sejak dulu. Bahkan balas dendam bukanlah keinginanku. Ayah hanya ingin kamu menghabiskan hidupmu dengan bahagia." Melihat penjelasan Shen Tianqi tentang kata-kata terakhirnya, Tanjun menghela nafas. Kemudian dia keluar dari kamar dan menutup pintunya. Sementara itu di dalam ruangan, Shen Shuping berkata dengan gemetar, "Ayah, kamu terus mengatakan bahwa Tante Xuanzong tidak bersalah dalam hal ini. Tetapi dia telah menghapus kolam spiritualmu. Kenapa kamu tidak menyalahkannya? Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi." Shen Tianqi kemudian menjelaskan, "Putriku, sebenarnya Master Sekte adalah saudara laki-lakiku, dan dia memperlakukanku seperti saudara laki-lakinya. Tetapi pada saat itu, bukti penangkapanku oleh Gongsun Yangchun sangat sempurna, dan semua orang ingin Master Sekte membunuhku. Master Sekte yang memikirkan perasaannya terhadapku karena aku sudah dianggap saudara olehnya, mengabaikan semua orang. Kemudian dia mengusir ayah. Ayah bisa hidup sampai hari ini bukan hanya karena kamu memberi pil. Master Sekte juga sebenarnya tahu bahwa ayah ada di sini.
Dan dia juga datang mengirimiku pil setiap tahun untuk mengobrol dengan ayah selama beberapa hari. Namun, ayah tidak memberitahu ketua sekte bahwa kamu adalah putriku. Sentianci menggerakkan matanya dan kembali berkata, sekarang dia juga percaya bahwa ayah tidak bersalah dan dia juga ingin membunuh Gongsun Yangjun. Tetapi, kamu harus tahu bahwa permusuhan 9 divisi sekte Huangfu bukan hanya di gerbang dalam dan gerbang suci, melainkan juga pada orang-orang yang di atasnya. Barang antik tua mereka adalah kekuatan di belakang permusuhan 9 divisi. Jika saat itu Master Sekte mengeksekusi Gongsun Yangjun, dia pasti akan menerima konsekuensinya, dan posisi sebagai Master Sekte bisa saja terlepas. Itulah sebabnya ayah tidak akan membiarkanmu menyalahkan Master Sekte. Setelah mendengar semua penjelasan ini, akhirnya Shen Shubing memahaminya. Ayah, jangan khawatir, putrimu sekarang memiliki seorang guru. Dia akan mengajariku, dan suatu hari aku akan membunuh Gongsun Yangjun untuk membalaskan dendammu. Ayah, apa kamu tahu? Aku sekarang adalah tetua berjasa dari divisi pil gerbang abadi, dan aku akan terus naik sampai menjadi kepala divisi gerbang suci dan mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Ayah, aku tahu bahwa jika aku mengatakan ini, kamu pasti akan sangat mengkhawatirkanku. Tapi tolong percayalah bahwa aku dapat membalaskan dendammu. Sentianci kemudian menjawab, kamu keras kepala seperti ibumu, dan yang paling aku khawatirkan sekarang adalah tujuan masa depanmu. Ayah sangat ingin melihat hari di mana kamu menemukan pasanganmu. Sampai akhir hayatnya Sentianci, yang dia pikirkan hanyalah masa depan putrinya. Shen Shubing menangis terseduh-seduh. Ayah, jangan khawatirkan putrimu. Aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Mata Sentianci tiba-tiba berbinar. Suara samar aslinya juga sedikit lebih jelas. Siapa? Di mana dia? Cepat tunjukkan pada ayah. Ayah, orang yang aku sukai adalah guruku. Aku masih tidak tahu seperti apa tampangnya, tetapi aku mengaguminya dan aku tidak tahu apakah perasaan ini adalah cinta. Gadis bodoh, tentu saja itu adalah sebuah cinta. Wajah tua Sentianci menunjukkan senyum tebal. Panggil dia, ayah ingin berbicara dengannya. Air mata Shen Shubing menetes, dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Di lobi lantai pertama, Tan Yun hanya berdiri di sana. Kemudian suara sedih Shen Shubing terdengar dari belakang. Guru, ayahku ingin bertemu denganmu. Tan Yun tidak banyak berpikir dan pergi ke lantai 2, dengan lembut memasuki ruangan dan datang ke sofa Sentianci. Putri, kamu keluarlah, ayah akan berbicara dengan gurumu. Shen Shubing keluar dari kamar dengan air mata dan menutup pintunya. Sementara itu di dalam ruangan, Sentianci bertanya, Shubing berkata kamu adalah gurunya. Ya, jawab Tan Yun. Tolong maafkan orang tua ini karena tidak bisa bangun. Aku akan memberi hormat kepadamu, kata Sentianci. Tan Yun pun menjawab, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, katakanlah, saya akan mendengarkannya. Baiklah kalau begitu. Bisakah kamu berjanji untuk menjaga Bing Er dengan baik? Ibunya meninggal lebih dulu. Aku hampir tidak pernah memenuhi tugasku sebagai seorang ayah. Aku selalu menjadi bebannya. Di luar pintu, Shen Shubing mendengar ini. Dia menutup bibirnya dan berjongkok tak berdaya di tanah, menahan diri untuk tidak menangis. Jangan khawatir, Shubing adalah muridku. Aku pasti akan menjaganya. Sentianci kembali berkata, bisakah kamu berjanji padaku, selama Bing Er belum menikah, kamu jangan meninggalkannya dan harus terus menjaganya. Aku akan selalu menjaganya, bahkan setelah dia nikah di masa depan, jawab Tan Yun dengan tegas. Baiklah kalau begitu, aku akan mati tanpa penyesalan. Wajah keriput Sentianci jelas menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa putrinya menyayangi pria yang di depannya ini. Dan karena temperamen putrinya, dia khawatir bahwa Shen Shubing tidak akan mudah tergoda oleh pria lain. Jika putrinya tidak menikah, gurunya akan selalu menjaganya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk putrinya sebelum dia meninggal. Pada saat ini, dia menatap mata Tan Yun seolah-olah dia sedang menatap menantu lelakinya. Bisakah kamu menyetujui permintaan terakhir orang tua ini? Katakan, jika aku bisa memenuhi, aku pasti akan memenuhi, jawab Tan Yun. Sentianci kemudian tersenyum. Bisakah kamu membiarkan aku melihatmu? Aku ingin tahu seperti apa wajah guru putriku.
Ketika Tan Yun akan membuka penyamarannya, suara tersedak Shen Shubing terdengar dari luar pintu. "Guru, jangan khawatir, murid tidak akan bisa mengintip." Mendengar ini, Tan Yun mengangkat kain dingin nafas kura-kura yang ia kenakan dan memperlihatkan wajah aslinya pada Shen Tianqi. Shen Tianqi berpikir bahwa karena Tan Yun adalah guru dari putrinya, dia setidaknya adalah orang paruh baya. Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa Tan Yun masih sangat muda. Setelah itu, suara Shen Tianqi menjadi semakin kecil. "Kemarilah sedikit, lelaki tua ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Berapa umurmu sekarang?" "Umurmu yang sebenarnya tidak lebih dari 50 tahun kan?" "Tidak," jawab Tan Yun dengan lembut. Setelah mendengar ini, Shen Tianqi kembali tersenyum. "Terima kasih, tolong izinkan putri saya masuk. Saya akan berbicara dengannya. Silahkan keluar dulu." Saat ini pemuda di hati Shen Tianqi sudah menjadi menantunya. Dari percakapannya dengan Tan Yun, suasana hatinya berubah. Tan Yun tahu bahwa dia akan memberikan kata-kata terakhir kepada Shen Shubing. Jadi dia bergegas keluar untuk memanggil Shen Shubing. Ketika Tan Yun membuka pintu, dia melihat Shen Shubing berjongkok di tanah, berusaha untuk tidak menangis. "Shubing, ayahmu ingin memberitahu sesuatu. Jangan biarkan orang tuamu pergi dengan tidak nyaman. Jangan menangis," bisik Tan Yun. Shen Shubing bangkit untuk menyeka air matanya dan berjalan ke kamar. Sekarang, Shen Tianqi tidak memiliki kolam spiritual. Secara alami dia tidak dapat memadatkan penampilan Tan Yun dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, Tan Yun tidak khawatir Shen Shubing akan melihat tentang dirinya dari ayahnya. Sementara itu di dalam ruangan, Shen Shubing menemukan ayahnya menatapnya sambil tersenyum. Dia meringkuk di depan sofa dan berbisik, "Ayah, apa yang kamu tertawakan?" Ayah tertawa setelah mengetahui putriku memiliki penglihatan yang baik. "Shubing, gurumu sangat berbakat dan dia masih sangat muda. Usia kalian seharusnya hampir sama. Ayah yakin dia adalah pasangan yang cocok untukmu. Jadi ayah bisa pergi dengan tenang dan bersatu kembali dengan ibumu." Suara Shen Tianqi tiba-tiba berhenti dan kepalanya jatuh dengan lemah. "Ayah!" Teriakan tajam terdengar oleh Tan Yun yang berada di lobi. Dia tahu bahwa Shen Tianqi telah pergi. Dia tidak naik ke atas untuk menghibur Shen Shubing. Dia telah kehilangan kerabat yang tak terhitung jumlahnya dalam reinkarnasi dari segala usia. Secara alami, dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi Shen Shubing untuk bercerita nanti. Tidak lama kemudian, pelayan bernama Xiaoyu bergegas melewati Tan Yun, melangkah ke lantai 2 dan segera keluar dari pavilion sambil menangis. Melihat ratusan anggota klan, dia berkata, "Patriark sudah meninggal, dia meninggal dengan sangat tenang." Berita kematian sang patriark membuat semua orang menangis sedih dan tangisan memenuhi hutan Taman Persik. 3 hari kemudian, pada hari pemakaman, anggota klan membawa peti mati itu ke Taman Persik dan menguburkan peti mati Shen Tianqi di sebelah makam istrinya. Itu adalah keinginan ibu Shen Shubing sebelum kematiannya dan juga keinginan Shen Tianqi. Setelah pemakaman, Shen Shubing mengenakan pakaian berbakti, berlutut di depan kuburan dan berkata dengan suara nyaring, "Ayah, ibu, putri bersumpah akan membunuh Gongsun Yangchun. Jangan khawatir tentang putrimu, aku akan hidup dengan baik dan hidup bahagia. Putri mencintaimu, sangat mencintaimu." Dalam beberapa hari berikutnya, suasana hati Shen Shubing jauh lebih baik. Kesedihan dan kebencian membuatnya lebih kuat. Di Taman Persik, angin sepoi-sepoi bertiup dan kelopak bunga berguguran. "Ayah, ibu, putri benar-benar ingin berada di sini bersama kalian sepanjang waktu. Tetapi dalam 3 hari lagi, kompetisi 9 divisi gerbang dalam akan dimulai. Putri harus pergi. Putri akan kembali menemuimu di masa depan." Kemudian Shen Shubing menatap Tan Yun dan berkata, "Guru, terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini. Guru berjanji pada ayahmu untuk menjagamu, dan aku pasti akan melakukannya," jawab Tan Yun. Kemudian Shen Shubing memegang tangan Tan Yun dan berkata, "Guru, ayo kita kembali ke sekte." Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.